berkarya ya. Dari masalah, dari aspirasi, terus ya melaksanakan kontrol dan menjamin mutu kegiatan tersebut. Jadi saya mengharapkan sekali kepada mitra bagaimanapun LPM adalah mitra dengan kami pemerintah desa untuk membangun desa Karangsong. Saya berharap semoga selalu kompak dan solid dan terus bersinergis dengan pemerintah desa dalam rangka memajukan desa Karangsong. Upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus digalakkan di wilayah Kecamatan Indramayu. Hal ini terlihat dalam kegiatan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM yang diselenggarakan pada Rabu 7 Januari tahun 2026. Acara tersebut dihadiri dan dibina langsung oleh Bapak Camat Indramayu. Dalam arahannya, beliau memberikan penekanan khusus mengenai posisi vital LPM dalam struktur tata kelola desa. Dalam sesi seminar pembinaan, Camat Indramayu menegaskan bahwa LPM bukanlah sekadar organisasi pelengkap. Beliau menyampaikan bahwa LPM adalah lembaga mitra desa yang memiliki kedudukan setara dengan lembaga desa lainnya dalam mendukung serta mendampingi roda pembangunan. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa keanggotaan LPM yang berasal dari berbagai blok di desa mencerminkan keterwakilan masyarakat secara luas. LPM lahir dari inisiatif warga dengan tujuan utama menampung aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput, menggerakkan pembangunan dan kegiatan sosial, serta menjunjung semangat gotong royong demi meningkatkan kesejahteraan warga. LPM dan anggota yang saya hormati, jadi memang LPM ini merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk oleh Pak Guru, pemerintah desa, kemudian menjadi mitra dari desa untuk apa? Untuk kegiatan mengamping pembangunan dan mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Kenapa LPM itu anggotanya diambil dari beberapa blok? Itu dalam rangka bagian dari anggota yang menempati di blok itu menjadi narasumber, menjadi orang yang mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan di wilayah blok yang bersangkutan. Bapak sekalian, tentunya saya menyadari bahwa tantangan Bapak Ketua dan anggota LPM ini tidak ringan, tapi sangat berat. Tidak semua bisa diakomodir, tidak semua bisa dipuaskan keinginannya. Ada RT-RT yang mungkin juga dari kebutuhan yang dibutuhkan berhadapan dengan kondisi keuangan desa yang tidak memungkinkan, itu juga harus ada semacam penyusian dan butuh kepiawaian untuk bagaimana memahami keuangan desa dan kebutuhan di lapangan. Sebagaimana dimaklum Bapak Ketua LPM dan kawan-kawan bahwa desa ini memiliki skema pendapatan dan pengeluaran. Jadi kalau pendapatan itu dari dana bantuan keuangan, dana JD, kemudian dana bantuan provinsi, Banpro, kemudian ada bantuan keuangan dari kabupaten, ADD, kemudian ada bagi hasil dan retribusi daerah, kemudian ada swadaya yang digagas oleh desa, baik itu kurenan atau kakak atau swadaya pribadi dari perusahaan atau pribadi perorangan, itu bisa digali. Nah, kondisi yang sekarang Bapak Ketua LPM dan kawan-kawan bahwa masyarakat setelah adanya dana bantuan keuangan pusat ke desa ini seolah-olah semua sudah bisa di-cover, seolah-olah semua bisa ditangani oleh desa. Padahal untuk percepatan pembangunan dan memungkinkan pembangunan yang lebih merata
itu dibutuhkan dukungan yang lain, diantaranya adalah swadaya perusahaan maupun swadaya perorangan. Artinya sekarang ini setelah, apalagi sekarang yang kebetulan dan kawan-kawan, dana bantuan itu terjun bebas dari 1,4 miliar sekarang hanya 373 juta. Ya, mana untuk honor RT RW, RW masuk mana Pak? ADD. Berarti yang di cover itu posyandu ya? Ya, posyandu, stunting, BLTDD, BLTDD, roti lahu. Nah, untuk listriknya berapa? Jadi Pak Ketua, ya mohon maaf, 2026 ini kelihatannya antara harapan, ekspektasi masyarakat dengan kenyataan keuangan desa tidak akan bisa nyambung. Yang sudah direncanakan 2026 RKP 2026 banyak yang muncul dari usulan, mungkin salah satu dari usulan LPM, masyarakat melalui LPM tidak akan bisa terrealisasi. Nah, itulah yang pertama, saya berpesan tugas dari LPM itu bisa menyampaikan bahwa dana bantuan keuangan dari pemerintah pusat yang semula 1,4 M sekarang terjun bebas, seperempatnya juga nggak ada, mungkin 30%-an lah, sisanya itu harus berhadapkan dengan kebutuhan masyarakat. Tolong disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat paham ketika nanti 2026 tidak ada pembangunan yang tidak tercover, yaitu karena keuangannya seperti itu. Kemudian dari dana ADD ini cukup untuk honor-honor, untuk siltap paku, untuk honor RT, untuk lembaga desa, BPD segala macam. Hanya seperti itu. Kemudian dari Bangprog 100 jutaan lebih, 130 juta. Ini sudah diatur oleh KDM, oleh Pak Gubernur. Seperti apa, untuk apa, mereka yang mengendalikan. Kita hanya penerima menggelar, penerima manfaat menggelar. Tidak akan bisa menyentuh ke pembangunan yang paling substansi. Kemudian dana pembangunannya dibantu oleh pemerintah pusat melalui Agrinas. Kita hanya penerima manfaat. Kemudian setelah dibangun, kemudian berdiri, lalu nanti skemanya akan diberikan bantuan untuk operasional usaha dari Koperasi Desa Merah Putih. Besarnya berapa? Ini masuk ke anggaran pemerintah desa, nanti diserahkan ke pengurus Koperasi Merah Putih. Atau juga langsung dari pemerintah pusat masuk MOU dengan Koperasi Merah Putih, pengurus desa, sehingga langsung ke pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Di akhir arahannya, Bapak Camat menginstruksikan kepada seluruh anggota LPM agar lebih peka terhadap kondisi di wilayah blok masing-masing. Dan seluruh anggota LPM diharapkan mampu memetakan kebutuhan real masyarakat untuk kemudian diusulkan secara formal dalam musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang tahunan yang rutin diadakan di kantor desa. Jadi balik lagi ke permasalahan LPM, Bapak Ketua Kawan, kami harapkan LPM bisa menggali perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bloknya masing-masing, dipadukan dengan kondisi keuangan desa untuk 2026 mungkin kegiatan RKP desa, rencana kerja pemerintah desa sudah terbuat atau terjadi lah usulannya, tinggal disesuaikan. Yang penting kami harapkan juga kegiatan tahunan ini muncul ide gagasannya dari teman-teman lembaga masyarakat desa atau LPM, lembaga pemberdayaan masyarakat. Pak Kuhu dan kawan-kawan, ini kalau kita sampaikan secara turun,
dari LPM nih tadi sudah banyak disampaikan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, kita gedor nih partisipasi masyarakat, diantaranya adalah itu swadaya. Kalau kami berharap Desa Karangsong dijadikan contoh atau pilot project ya, pelaksanaan peraturan desa tentang partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat. Semua sinergi lembaga desa, lembaga masyarakat desa, kemudian Pak Guru belum, ayo kita coba dulu lah. Kita coba dulu buat PRDes untuk menghimpun swadaya masyarakat sebagai kantoran atau payung hukum, tim bergerak untuk menghimpun swadaya masyarakat baik perusahaan yang ada di wilayah Karangsong maupun perorangan atau perkatan. Dengan pembinaan ini, diharapkan LPM di wilayah Kecamatan Indramayu semakin solid dan proaktif dalam mengawal aspirasi warga demi kemajuan desa yang lebih merata. Sekian, sampai jumpa. Desa Karangsong. LPM Desa Karangsong.